Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini, kami sampaikan kilas balik sejarah Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Selama masa jabatannya, Soekarno mengalami setidaknya 7 kali upaya pembunuhan. Adakah keterlibatan Cia dalam upaya pembunuhan Presiden Soekarno? Berikut ini 7 upaya pembunuhan terhadap putra Sang Fajar. Usaha pembunuhan pertama yaitu pelemparan granat di perguruan Cikini. Tepatnya pada tanggal 30 November tahun 1957, yang merupakan ulang tahun ke-15 dari perguruan Cikini dan dihadiri Presiden Soekarno sebagai wali murid dari Megawati. Namun, secara tiba-tiba beberapa granat meledak di tengah penyambutan Presiden. Akibat insiden ini ada 3 orang tewas yang termasuk ke dalamnya yaitu pengawal Presiden. Akhirnya, hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, para aparat dan intelijen negara berhasil menangkap 4 pemuda yang diduga sebagai pelaku aksi teror tersebut. Mereka adalah, Yusuf Ismail, Saiden bin Muhammad, Tasrif bin Hussein, dan Mohtasin bin Abu Bakar. Berdasarkan penyelidikan, terungkap bahwa keempat orang ini adalah penghuni asrama Sumbawa yang juga berlokasi di kawasan Cikini dan anggota dari pemberontak Darul Islam Negara Islam Indonesia, DITII. Selain mereka, rupanya Kolonel Zulkifli Lubis, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat juga dicurigai sebagai otak dari tragedi tersebut. Usaha pembunuhan kedua terjadi pada tanggal 9 Maret tahun 1960, di mana terjadinya ledakan yang berasal dari hasil tembakan Cannon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Maucar ditembakkan ke istana. Tembakan tersebut kemudian mengenai pilar yang membuatnya jatuh tidak jauh dari meja kerja Presiden Soekarno saat itu. Namun, untungnya Presiden pada saat itu sedang tidak berada di dekat meja kerjanya. Banyak pendapat yang mengatakan, jika aksi Daniel Maucar ini mendapatkan dukungan Amerika Serikat. Sebagaimana orang-orang saat itu yang menghubungkan aksi Daniel dengan Alan Pope, seorang pilot Amerika yang juga berdinas sebagai anggota CIA dan terindikasi membantu Permesta. Usaha pembunuhan ketiga terjadi pada bulan April tahun 1960, pada saat itu Presiden Soekarno sedang melakukan perjalanan ke Bandung. Pada saat itu, sedang ada kunjungan kenegaraan oleh Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev ke Indonesia. Presiden melewati jembatan Raja Mandala, tiba-tiba sekelompok anggota DITII menghadang jalannya mobil dan melemparkan granat, namun untungnya granat tersebut tidak mengenai Presiden. Usaha pembunuhan keempat terjadi tepatnya pada tanggal 7 Januari tahun 1962 terhadap Presiden Soekarno di Makassar. Pada malam itu, Bung Karno hendak menghadiri acara di Gedung Olahraga Mato Angin. Saat melewati Jalan Cendrawasih, tiba-tiba saja granat dilemparkan oleh seseorang. Untungnya granat tersebut meleset dan jatuh mengenai mobil lain. Soekarno pun selamat dari maut yang menghampirinya. Pelaku adalah Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Suryatenaya yang divonis hukuman mati. Usaha pembunuhan kelima terjadi pada tahun 1960, di tempat yang sama di mana Presiden Soekarno berusaha dibunuh saat berada di Makassar. Peristiwa yang terjadi ini dikenal dengan peristiwa Mandai. Dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi, saat sang presiden berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, tiba-tiba sebuah peluru mortir ditembakkan kepada Soekarno oleh anak buah Kahar Muzakar anggota DITII. Tembakan diarahkan ke kendaraan Bung Karno, tetapi meleset jauh. Sekali lagi Soekarno berhasil selamat dari maut. Usaha pembunuhan ke-6, terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 1962, merupakan usaha pembunuhan dengan cara menembak yang dilakukan oleh anggota DITII bernama Bahrum. Kejadian ini terjadi di halaman istana. Bahrum yang berada di saf depan ketika sedang berjamaah salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman. Hal ini terjadi ketika Bahrum melibat Presiden Soekarno, dan langsung mengambil pistol yang ada di balik jasnya dan mencoba menembakkannya ke arah Presiden yang saat itu berjarak kurang dari 5 meter. Namun untungnya, arah peluru tersebut melenceng dan mengenai Ketua DPR GR Kiai Haji Zainul Arifin, sehingga Presiden Soekarno bisa selamat. Usaha pembunuhan ketujuh terjadi pada Desember tahun 1964, di mana ketika Presiden Soekarno sedang berada dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Ketika beliau berada di Cimanggis, tiba-tiba sebuah granat dilempar oleh seorang laki-laki ke mobil Presiden.
Namun untungnya, jarak antara titik melempar berada di luar jangkauan laju mobil sehingga Presiden Soekarno dapat selamat.